Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan yaitu tentang tanggung jawab Indonesia selaku negara kolong dan negara khatulistiwa. Nah, untuk itu langsung saja yang pertama ada pengertian negara kolong. Nah, negara kolong itu apa? Negara kolong itu merupakan negara-negara yang wilayahnya itu dilewati atau berada di bawah garis khatulistiwa atau tepat berada di bawah GSO. Nah, di sini GSO itu merupakan singkatan dari geostationary atau kalau dalam bahasa Indonesia itu GSO merupakan orbit geostationary. Nah, pengertian dari GSO tersebut adalah orbit geosinkron, ya, yang berada tepat di atas ekuator bumi. Nah, untuk itu negara-negara yang berada atau masuk dalam negara kolong itu ada beberapa negara di sini ya. Yang pertama ada negara kita, negara Indonesia, ada Brazil, ada Kolombia, ada Kongo, Ekuador dan lain sebagainya. Nah, untuk itu karena adanya perihal penting ya dari beberapa negara, bahkan seluruh negara di dunia memanfaatkan yang namanya benda-benda ya, seperti satelit dan pokoknya benda-benda yang ada di angkasa. Nah, hal tersebut itu pasti mereka menggunakan yang namanya hal tersebut seperti satelit itu tadi. Jadi di sini negara kolong atau bagian-bagian dari negara yang ada itu meminta PBB ya untuk tanggung jawab ya atas adanya hal-hal yang bisa merugikan dari negara-negara kolong tersebut. Nah, jadi di sini PBB itu memberikan sedikit ya upaya untuk merumuskan ketentuan-ketentuan internasional sehubungan pemanfaatan GSO tersebut. Nah, selain itu negara-negara kolong itu semuanya berupaya untuk mempertahankan yang namanya rezim hukum. Nah, di sini rezim tersebut berisikan tentang yang lebih khusus ya, perlindungan atas hak-hak yang ada pada negara kolong. Jadi di sini PBB memberikan perlindungan kepada negara-negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Ya, mengingat bahwa GSO tersebut itu berguna bagi seluruh negara di dunia. Nah, untuk itu yang ketiga adalah kedudukan Indonesia sebagai negara kolong. Nah, di sini dalam keadaan negara khatulistiwa, Indonesia itu mempunyai resiko tinggi dari adanya benda luar angkasa yang telah dibuat oleh beberapa negara. Jadi di sini Indonesia meminta agar ya yang pertama terwujudnya kesinambungan penggunaan GSO oleh Indonesia untuk keperluan telekomunikasi ya, penyiaran dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, terjaminnya satelit-satelit Indonesia itu lancar dari segala macam-macam ancaman dan gangguan dari pihak-pihak yang ada. Ya, yang ketiga adalah memberikan peluang bagi Indonesia untuk setiap saat dapat menggunakan orbit dan spektrum frekuensi di GSO. Dan untuk yang terakhir, yang keempat ya, dapat dihindarkan penggunaan GSO dari segala bentuk kegiatan yang bukan untuk maksud damai dan kemanusiaan. Untuk selanjutnya dampak adanya benda luar angkasa yang jatuh. Semisal kalau ada yang jatuh ya. Di sini ada beberapa bagian ya. Yang pertama ada efek jangka pendek. Nah, di sini ada efek jangka pendek yang ringan, ada juga yang berat. Ya, yang ringan itu biasanya gejalanya itu seperti sakit tenggorokan, kelelahan, itu yang ringan. Kalau yang efek jangka pendek yang berat itu biasanya gejalanya itu seperti adanya penyakit kanker, adanya penyakit kulit, paru-paru dan lain sebagainya. Ya, untuk selanjutnya efek jangka panjang. Ya, di sini terjadinya kerusakan terhadap genetik yang dapat mengakibatkan adanya kelainan pada manusia. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya yang lambat yaitu radiasi yang mengenai tubuh akan merusak organ-organ tubuh manusia. Ya, saraf-saraf itu perlahan akan mulai menurun fungsinya.
Dan untuk yang terakhir adalah terjadinya kontaminasi terhadap objek-objek lain di sekitar jatuhnya benda angkasa tersebut, antara lain pada udara, pada makanan dan objek lainnya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau jikalau ada yang menambahi ya. Karena di sini namanya manusia pasti banyak lupa ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.